selamat sore. Ketemu lagi dengan aku, Dokter Mutiara, di Yuk Chit Chat. Seneng banget bisa ketemu lagi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai seputar keputihan pada pria maupun wanita dengan seorang klinisi, seorang dokter spesialis kulit kelamin, yaitu Dokter Fitria Agustina, SPKK Fins DV. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, langsung aja tanya di kolom komen. Jadi pada kali ini akan banyak membahas mengenai apa sih itu keputihan. Keputihan yang normal tuh ada nggak sih? Seperti apa sih keputihan yang normal itu? Wah, ternyata pada pria juga bisa mengalami keputihan loh. Nah, jadi di sini akan banyak membahas bersama Dokter Fitria. Wah, Dokter Fitrianya sudah ada nih. Oke. Suaraku jelas kan ya? Halo, Halo dok, halo, apa kabar apa dok? kabar? Baik, sehat. Apa kabar nih, Kabar Dokter Mutiara? Sudah lama kabar tak baik juga bersua. dok. Iya, Alhamdulillah. sudah lama kita nggak ngobrol bareng ya dok ya? Bener banget ya. Udah lama nggak ngobrol bareng dan mudah-mudahan Dan obrolan selalu kita nih gimana-gimana. tiap kali ketemu Dokter Fitria selalu tampak on dan cantik ya dok ya? Aduh, terima kasih banyak. Apalagi Dokter Mutiara nih. Abis gimana dong? Yang ngajakin ngobrol yang masih muda-muda begini nih, yang cantik-cantik. Jadi auranya ke bawah ya. Iya dok. Ini Hmm. kita akan ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan Mm-mm. mungkin ya dok. Tapi mungkin Mm-mm. biar rame dulu kita ngobrol santai dulu kali ya dok ya? Boleh. Kayaknya 1 jam ke depan juga ngobrol santai aja biar seru Iya sih ya. dok. Kita Ini tapi sapa-sapa suara dulu aku boleh? sama ini Mm-mm. aman ya dok ya? Suara aman? Aman, aman, aman. Sip, Foto suara saya aman nggak? gambar aman. Aman juga dok. Aman, alhamdulillah. Sip, sip, sip. Oke. Iya nih, yang join baru baru sedikit. Biarkan dulu. Baru Mungkin sedikit. waktunya ya. Waktunya nih Iya. menjelang maghrib. Mungkin orang juga lagi di jalan. Mm-mm. Tapi kan dok udah PSBB toh dok, kan berarti semuanya tuh work from home. Di Jakarta gimana tuh dok? Jakarta PSBB hari ini berarti hari ketiga ya, yang PSBB diperpanjang. Tapi PSBB fase jalanan, 2 gimana tuh dok? ya, jalanan sih masih lumayan padat ya, meskipun saya sendiri juga dari hari Senin belum banyak keluar, tapi Mm-mm. mendengar informasi dari teman-teman yang pada keluar atau Mm-mm. lihat-lihat berita juga kayaknya tetap banyak nih, tetap ramai juga yang keluar gitu. Oke, tetap rame ya dok Mm-mm. ya. Itu Di terus sana berarti gimana? Gimana? di sini nggak begitu kerasa sih dok. Mungkin kan karena tidak ada PSBB. Maksudnya emang dari awal aku kan masih Mm-mm. di Pati ya dok ya. Jadi Mm-mm. emang nggak ada PSBB atau apapun. Jadi ya gini-gini aja Mm-mm. sih dok. Gitu. Lalu Mm-mm. dok, itu kalau misalnya Mm-mm. konsultasi pasien gimana tuh dok? Konsultasi pasien, khususnya mungkin kalau untuk saya ya, dermatologi ya, Hmm, untuk iya. dermatovenerologi lah ya, untuk kulit seputar kulit dan Hmm. kelamin, itu masih memungkinkan sekali untuk memakai fasilitas teledermatologi. Jadi masih Oke. bisa untuk memakai jarak jauh ya, artinya eh, Hmm. menggunakan fasilitas atau platform teledermatologi, tidak bertemu langsung. Tetapi mungkin teman-teman yang lain pada kasus-kasus tertentu yang harus bertemu langsung tetap harus kan. Nah, itu ada cara-caranya ya untuk sama-sama aman baik buat dokter maupun buat pasiennya gitu. Oke. Ya sudah dok. Aku boleh izin tanya-tanya dulu boleh ya Oh, dok ya? boleh Boleh. banget. Oke dok, mulai pertanyaan sesuai dengan Mm-mm. topik kali ya. Kan Mm-mm. keputihan. Nah, Mm-mm. sebenarnya definisi keputihan itu apa sih dok? Definisi keputihan. Wah, ada Mbak Delia. Hai Mbak Delia. Ini SPKK juga nih dari Malang. Oh, halo. Oke. Oh, Terima itu kasih yang ada sudah Levina nih. join. Ada Dokter Levina, terima Levina, kasih. iya. Oke, terima kasih sudah join. Untuk teman-teman semua yang sudah join, terima kasih banyak. Kita obrolin aja, ngobrolnya santai ya sebetulnya. Tadi Iya. keputihan ya. Hai Mbak Delia cantik,
saya jadinya ini nih apa namanya bisa tektokan nih Mbak Al sama Mbak Delia. Oke, jadi keputihan itu apa sih gitu ya? Keputihan itu adalah cairan yang keluar dari lubang vagina. Tapi dia itu bukan lubang vagina perempuan ya, artinya ya. Tapi bukan urin atau air kencing atau bukan darah. Itulah yang kita sebut sebagai keputihan. Jadi bukan kulit yang putih, bukan. Tapi sebenarnya keputihan juga warnanya nggak cuma putih loh gitu. Jadi bisa warna yang lain juga. Nah intinya adalah dia keluar cairan yang keluar dari atau discharge atau duh tubuh gitu ya, itu yang keluar dari lubang vagina. Tentunya kalau lubang vagina ya perempuan ya gitu. Nah terus apakah itu bahaya atau enggak gitu kan? Bahaya atau tidaknya sebenarnya bisa kita bagi dua, yaitu ada yang normal atau fisiologis, ada yang tidak fisiologis atau patologis. Jadi bisa normal bisa enggak gitu loh, Dokter Mutiara. Dok, berarti kan ada yang normal, ada yang nggak normal ya dok ya. Nah, betul. Mungkin biar teman-teman ngeh dulu yang normalnya tuh seperti apa sih dok? Jadi sebenarnya di vagina kita tuh mengeluarkan cairan normalnya seperti apa ya dok? Oke, kita lihat ya slide pertama dulu kali ya. Slide pertama boleh dok. Kalau itu bukan pertama. Yang pertama yang itu yang ketiga malah. Ini. Iya, kita seputar keputihan dulu nih yang mau kita omongin. Jadi sebenarnya yang normal itu kayak apa? Yang normal itu jangan salah loh, bayi ya, anak bayi itu bisa keluar discharge juga atau keluar duh tubuh atau keputihan ini. Kenapa? Karena faktor hormonal dari ibu gitu. Jadi masih mungkin untuk keluar. Itu normal nih, kita bicara yang normal kan. Terus udah gitu, pada siapa lagi atau pada saat kapan bisa keluar? Contohnya lagi adalah pada saat remaja atau dewasa yang sudah pubertas menjelang haid. Menjelang haid biasanya keluar juga cairan yang sifatnya fisiologis atau normal dari genitalia atau dari vagina ini gitu ya. Terus kapan lagi? Misalnya pada orang-orang yang ada gangguan hormonal bisa aja, hormonal imbalance. Atau kalau sekarang lagi zamannya COVID, pada keadaan lebih ke arah stres kan ya, mungkin ada worried yang berlebihan, khawatirlah akan sesuatu, takut yang berlebihan. Nah itu juga bisa bikin keputihan, tapi keputihan itu fisiologis. Atau pada keadaan hamil juga bisa keputihan gitu. Jadi ya memang pada kondisi fisiologis keputihan itu bisa terjadi dan tidak perlu diobati atau tidak perlu worried lah, karena itu akan membaik dengan sendirinya. Nah, gimana nih caranya kita membedakan? Oke, nanti dulu kondisinya dulu ya berarti ya. Nah, kalau pada keadaan patologis atau pada keadaan yang nggak normal keputihan itu contohnya karena apa? Bisa terjadi karena alergi terhadap sesuatu, misalnya sesuatu yang dipakaikan untuk bersih-bersihin daerah genitalia. Nah, itu bisa bikin keputihan, makanya harus hati-hati dalam membersihkan area genitalia, terutama wanita ya. Atau karena iritasi juga bisa, misalnya iritasi terhadap apa? Kadang-kadang kita tidak sadari memakai panty liners gitu ya, ada perfumnya. Nah, perfumnya ini membuat alergi atau kadang-kadang gesekannya bikin iritasi. Nah, itu juga bisa bikin keputihan. Nah, ini yang udah patologis nih, karena artinya sudah terjadi karena suatu penyebab. Atau yang paling sering disebabkan karena infeksi. Infeksinya bisa karena jamur, bisa juga karena bakteri, bisa juga karena protozoa. Protozoa tuh ya mikroorganisme juga ya. Nah, yang ini nih harus diatasi, harus diobati, harus diperiksa lebih lanjut. Atau bisa juga karena hygiene-nya kurang baik, karena tidak rajin membersihkan. Karena tetap saja kita harus bersihin. Nah, ini ada dokter kulit juga nih yang bergabung. Halo Mbak Mel. Dokter Mel adalah SPKK dari Jogja. Ya Kak Mel ya. Dokter Mel. Ya, oke. Jadi gitu. Dokter Mutiara, jadi ada yang normal, ada yang nggak normal. Mungkin kita bisa slide selanjutnya nih. Oke, jadi
Yang normal seperti apa, yang nggak normal seperti apa sih, Dok? Oke, tadi kan kondisi-kondisi kapan saja yang bisa normal, kapan saja yang nggak bisa normal gitu ya. Oh ini banyakan Iya. SPKK-nya loh yang muncul. Hai Mbak Ana, tadi juga ada ada Dokter Hari juga, ada Dokter. Halo, Dok. Halo, Dok, Dok. Ya, Oke, ya. oke, lanjut. Oke, Dok. Ini hati-hati mudah-mudahan nggak biar pet kayak sebelumnya gitu ya. Kalau Oke. sebelumnya. Sebelumnya kita kan main petak umpet juga ya. Oke, kalau dilihat dari warnanya nih. Warnanya kita bisa lihat tuh kalau misalnya yang gambar yang ada di sebelahnya Dokter Mutiara, kalau warnanya putih. Misalnya kita lihat nih, warnanya putih, kadang-kadang bisa sedikit agak kekuningan sedikit lah ya. Terus udah gitu kita lihat lagi dari apa? Jumlahnya sedikit. Terus udah gitu baunya tidak menyengat. Konsistensinya artinya kekentalannya bisa agak ya mulai dari cair agak kental sedikit gitu ya, tapi yang pasti nggak ada keluhan apa-apa dan baunya nggak menyengat. Nah ini yang biasanya fisiologis atau normal. Jadi warnanya putih, terus udah gitu tidak ada bau yang menyengat gitu ya. Terus jumlahnya juga nggak banyak, tetapi hati-hati warnanya putih ini juga bisa merupakan kayak gumpalan susu, itu bisa merupakan infeksi dari jamur. Cuma kalau ya, ada Dok. infeksi jamur biasanya baunya agak asem. Kebayangkan kalau ada fermentasi jamur tuh baunya agak kecut-kecut dikit gitu ya. Nah, hati-hati juga. Jadi putih itu bisa normal, bisa juga enggak. Tapi biasanya kalau infeksi jamur selain baunya agak tajam, agak asem, biasanya ada keluhan lain nih. Keluhan lainnya biasanya ada gatel di daerah sekitar vulva atau genitalia eksterna, genitalia bagian luarnya wanita ini rasanya gatel, renyem gitu ya, kayak apa? Terus warnanya juga lebih memerah. Memang daerah situ warnanya lebih kemerahan ya, tapi artinya lebih karena rasanya gatel jadi lebih merah. Nah, itu juga hati-hati bisa merupakan adanya infeksi jamur. Jadi keputihannya karena infeksi jamur. Kemudian lihat tuh warnanya bisa kekuningan atau kehijauan ya, yellow green. Nah, ini biasanya penyebabnya infeksi karena suatu bakteri. Hati-hati, biasanya infeksi bakteri yang sexual transmitted disease. Jadi sexually transmitted disease atau STI atau infeksi menular seksual. Iya, jadi artinya ditularkan oleh pasangan seksualnya. Jadi bisa kita lihat juga nih. Terus udah gitu juga biasanya ada keluhan yang lain, misalnya berkemih atau pada saat buang air kecil rasanya sakit. Jadi artinya keluhan-keluhan yang menyertai. Terus kalau warnanya ke arah kemerahan gitu ya, hati-hati, itu jangan-jangan emang keluar juga dari vagina, tapi itu adalah haid, perdarahan yang disebabkan karena haid, ya itu normal ya, nggak masalah. Terus udah gitu kalau warnanya agak pink gitu ya, tapi hati-hati, merah juga jangan-jangan bisa berbahaya. Apakah itu memang disebabkan karena suatu keganasan daerah genitalia bagian dalam, itu juga kita harus waspada. Artinya kalau bukan pada siklusnya tiba-tiba ada bleeding atau perdarahan keluar darah dari daerah vagina, itu juga tetap harus diperhatikan. Kalau misalnya warnanya agak pink, ya kalau pink mungkin aja ada perdarahan daerah sekitar serviks gitu ya, tapi minimal. Juga harus tetap waspada, tetap dilakukan pemeriksaan kalau bukan pada saat siklus haid munculnya. Nah, kemudian warnanya keabu-abuan gitu, keabu-abuan, terus udah gitu baunya amis, menyengat, itu hati-hati juga karena biasanya merupakan suatu infeksi bisa dari bakteri. Jadi artinya dari warna-warna itu kita bisa bermain ada warna putih, kuning, merah, abu, atau nggak ada sama sekali ya. Kalau nggak ada sama sekali normal ya gitu. Atau misalnya nggak ada warna bisa aja karena hormonal imbalance. Jadi nggak warna putih kok, cuma cair aja gitu. Tapi nggak ada keluhan yang lain, bisa karena hormonal imbalance. Atau ya memang pada saat kehamilan, atau ya tadi menjelang haid gitu. Lalu Dok,
seumur Mm-mm. saya nih, teman-teman Mm-mm. saya biasanya mungkin usia produktif atau misalnya Mm-mm. ketika 20-an itu kan setiap Mm-mm. harinya tuh selalu rasanya tuh seperti mengeluarkan cairan atau basah gitu loh dok. Maksudnya Mm-mm. Mm-mm. berarti tuh sebenarnya selama itu warnanya cair, bening atau Warna kok putih, cair? maksud Konsistensinya saya cair. konsistensinya cair. Nah, iya, Mm-mm. warnanya Mm-mm. tidak kental, konsistensinya kan Mm. berarti yang tadi seperti di dokter jelaskan itu masih dalam keadaan normal ya dok, walaupun itu keluar setiap hari atau gimana dok? Biasanya sih setiap hari bisa aja. Artinya memang daerah tersebut kan lembab. Terus sudah gitu juga Mm-mm. vagina itu dia memiliki kemampuan untuk membersihkan auto Mm-mm. cleaner. Jadi membersihkan daerah Mm-mm. vagina. Nah, tapi kan jumlahnya nggak akan terlalu banyak dan tidak ada Iya, keluhan gatal, betul. nggak berbau. Mm-mm. Konsistensinya sendiri atau kekentalannya nih bisa cair Mm-mm. atau bisa agak sedikit-sedikit kental juga masih mungkin sih. Tapi intinya nggak Oh, ada oke. tidak ada nyeri perut bawah gitu. Artinya si Oke. kitanya sendiri nggak ada keluhan. Tetapi hati-hati ya. Bisa Mm-mm. saja loh adanya infeksi itu yang sifatnya asimptomatik. Asimptomatik itu nggak Nggak ada ada keluhan gejala. sama sekali, nggak ada Gimana tuh gejala. dok? Itu memang sangat bisa ya. Lihat ada faktor risiko nggak? Oke, Faktor risiko. ya ya ya. Faktor risikonya apa aja sih? Faktor Hmm. risikonya misalnya apa tuh? Bergonta-ganti pasangan, terus Nah. udah gitu, bergonta-ganti pasangan, terus udah gitu ya, higienenya nggak bagus, misalnya nggak pernah dibersihin, gitu, bisa aja kan infeksinya karena eh, infeksi bakteri gitu kan, nggak pernah pembersihannya tidak baik, infeksi jamur juga bisa. Jadi artinya kalau pembersihannya kurang baik, ya itu juga bisa Mm-mm. menyebabkan suatu keadaan keputihan yang abnormal, bukan normal kan Oke. gitu. Jadi harus dibersihin loh, jangan lupa loh. Apalagi mungkin karena kesehariannya tuh aktivitasnya tinggi gitu. Jadi tetap harus waspada, daerah situ lembab tapi tetap harus Lembab. dijaga kebersihannya. Oke dok. Gitu. Nah, Mm-mm. kalau misalnya ngomong tentang kebersihan ya dok, bagaimana sih dok Mm-mm. cara membersihkannya tuh dok? Maksudnya Mm. apakah ada cara misalnya kan ada dari depan ke belakang ya dok satu arah atau Uh-uh. pakai sabun-sabun atau gimana sih dok? Iya. Ini yang biasanya jadi apa namanya? Jadi sesuatu yang harus diperhatikan juga. Pinginnya bersih, tapi malah over apa ya? Pembersihannya over berlebihan, akhirnya menyebabkan yang harusnya di situ tuh flora fauna paling kaya loh. Vagina itu memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang paling banyak, paling kaya dibandingkan kebun binatang terbesar sekalipun gitu. Jadi Oke, ternyata di sana iya, mikroorganismenya banyak banget ya dok iya, ya. mikroorganismenya banyak banget gitu. Jadi dibersihkan boleh, tetapi tentunya membersihkannya juga harus benar gitu ya. Nah, yang pasti kita harus ketahui adalah penggunaan apa sih yang benar gitu. Jadi pH atau keasaman daerah vulva dulu nih ya, yang daerah luar kan kalau kita lihat yang dibersihin tuh sebenarnya cukup genitalia eksterna, bagian luar aja, nggak usah sampai. Nah, bagian luar nih genital yang luar nggak usah sampai di apa tuh, nggak usah di vaginal douche, artinya nggak usah di Ke dalam-dalam ke gitu ya dalam dok lah ya. gitu. Oke. Yang perlu kita bersihkan adalah bagian luar. Nah, bagian luar itu sebenarnya punya pH-nya yaitu antara 3,5 sampai 4,7. Jadi tetap asam daerah tersebut. Dan untuk menjaga agar flora faunanya baik, ya sebaiknya tetap menggunakan sabun yang pH-nya juga asam. Makanya biasanya kalau sabun-sabun daerah kewanitaan biasanya pH-nya tetap asam. Dan dijaga supaya tetap flora faunanya tetap hidup dengan baik gitu. Jadi jangan sampai memakai sabun yang sifatnya basah atau alkali. Biasanya kalau pakai sabun yang sifatnya basah, rasanya begitu sudah membersihkan daerah genitalia itu rasanya agak perih, Pedes ya, pedes gitu. Jadi apa namanya itu artinya penggunaan sabunnya tidak tepat. Sebetulnya kita bersihkan saja dengan air mengalir itu udah cukup baik kok sebetulnya hygiene-nya. Arahnya tadi kan Dr. Mutira juga udah bilang arahnya buatlah arah dari depan ke belakang. Jadi searah, jangan bolak-balik ya. Oke, gitu. dok. Jadi harus searah, jangan dibuat bolak-balik.
Jadi yang pertama adalah harus menjaga kebersihan. Hygiene-nya tetap diperhatikan. Artinya menjaga daerah genitalia. Kalau kita habis buang air kecil, bersihkannya benar arahnya, terus keringkan, oke? Kemudian yang kedua, kalaupun misalnya mau menggunakan sabun untuk daerah genitalia, boleh-boleh aja. Carilah sabun yang pH-nya asam. Jadi berapa pH-nya asam? Biasanya sabun antara 4,2 sampai 5,6 oke lah gitu ya. Yang nggak bikin keset abis daerah dicuci itu bukan keset, artinya perih biasanya ya. Kalau pH-nya agak basah suka agak perih. Kemudian hindari jadinya sabun yang sifatnya alkali atau basa. Kemudian jangan menggunakan pembersih yang vaginal douche. Jadi yang diubek-ubek masukin ke dalam itu nggak perlu. Jadi karena sebetulnya vagina itu sudah memiliki auto cleaner yang cukup baik, membersihkan daerah vagina cukup baik. Terus yang kadang-kadang suka terlupa adalah menggunakan underwear, pakaian dalam yang yang menyerap keringat. Jadi jangan yang terlalu kadang-kadang kan yang mungkin model gara-gara modelnya aku pilihnya yang agak-agak lucu gimana gitu ya, tapi bahannya kurang menyerap, kurang enak. Nah itu juga malah bikin masalah karena akan bikin lebih lembab, lebih nggak karuan pada saat kita berkeringat. Nah malah bikin masalah juga. Kemudian jangan lupa mengganti pakaian dalam. Artinya udah bersih tapi pakaian dalamnya nggak ganti-ganti ya, sama aja bohong ya. Hindari penggunaan parfum. Nah, gimana? Disarankan? Disarankannya berapa kali dok ganti pakaian dalam ya dok? Ya, bergantung aktivitas. Kalau memang aktivitas kita cukup banyak, artinya banyak berkeringat, misalnya banyak jalan gitu ya, terus itu setidaknya rasa udah gerah, kita harusnya segera menggantinya. Atau kalau misalnya jangan salah, orang yang duduk terus juga itu kan rasanya panas juga kan. Itu setidaknya ya minimal sehari 2 kali lah minimal. Tapi kalau aktivitasnya lebih banyak boleh lebih dari 2 kali gitu. Terus kalau pakai panty liners jangan lupa ganti loh ya. Kadang-kadang pakainya dari pagi, ganti-gantinya lagi malam. Nah itu juga nggak bagus karena tentunya akan membuat lebih lembab. Terus yang penting lagi ya, jangan lupa sebelum kita membersihkan daerah genitalia cuci tangan dulu. Oh iya, kadang suka lupa ya dok ya. Langsung bersihin, cuci tangan dulu, bersihkan, terus habis itu cuci tangan lagi. Nah, terus mungkin untuk yang wanita sudah menikah, jangan lupa bersihkan sebelum dan sesudah melakukan sexual intercourse atau setelah melakukan sexual intercourse. Dan sebelumnya juga tetap harus dibersihkan gitu ya. Bersihkannya gimana? Ya nggak usah kayak tadi. Bersihkannya kembali lagi. Bersihkan searah dengan air yang bersih. Kemudian searah artinya dari depan ke belakang ya. Terus kalau misalnya mau menggunakan sabun ya yang disabuni hanya bagian eksternalnya saja. Dan gunakan sabun yang pH-nya asam. Terus udah gitu jangan lupa nih rambut. Nah, gimana tuh dok rambut? Rambut daerah pubis itu kan sebenarnya melindungi ya, tujuannya melindungi supaya daerah pubisnya itu terlindungi, nggak gampang kena tetesan keringat atau kotoran yang lain. Tapi kalau berlebih pun akan bikin masalah. Jadi rambut tuh juga boleh untuk dikurangin jumlahnya, dipotong lah gitu ya. Jadi yang dipotong bukan cuma untuk rambut kepala aja atau rambut tapi yang di bawah juga gitu ya dok ya? Di bawah juga gitu. Jangan lupa ya dok ya? Iya, gitu deh dok. Jadi ada macam-macam. Terus hindari ini ya pada bayi-bayi, biasanya pada anak-anak kan kita harus menjaga juga. Jangan bikin masalah dong. Pada bayi jangan pakai bedak. Suka dibedakin tuh kan. Hindarilah penggunaan talek atau talcum powder itu pada daerah genitalia. Nggak perlu gitu, malah nanti bikin kotoran. Gitu. Juga gitu sih dok. Pakaian ini juga jangan yang terlalu ketat kali ya dok ya? Betul. Iya, jangan yang terlalu ketat, pakailah yang badan loose. Dan satu lagi, sebenarnya kalau pakai rok itu jauh lebih baik karena ventilasinya lebih baik gitu. Tapi mungkin udah males ya pakai rok ya zaman gini ya. Jadi pakailah celana atau bahan baju yang agak loose, agak longgar, terus nyerap keringat. Gitu sih dok. Oke dok. Dok, sebenarnya ini sering menjadi pertanyaan nih dok. Misalnya ketika seseorang atau ya cewek-cewek lah abis buang air kecil gitu kan. Nah itu sering menjadi pertanyaan, sebaiknya dilap pakai tisu aja sampai kering atau istilahnya menggunakan pembilasan air atau gimana dok? Sebetulnya sih
Kalau kita lihat dulu kondisi airnya gimana. Kalau kondisi airnya cukup baik, pakailah air tentunya lebih baik ya. Selain membersihkannya lebih optimal, artinya tahu sendiri dong, urin itu kan ada baunya ya. Karena ureanya itu jadi bau. Mungkin kita kenal dengan bau pesing, bener nggak ya? Nah, kalau dibersihkan dengan air yang bersih, tentunya bau pesingnya itu akan hilang. Tapi pastikan kalau airnya itu bersih. Dan kemudian arahnya harus benar dari depan ke belakang, searah aja. Terus keringkan setelah itu. Keringkannya boleh pakai tisu, malah baiknya memang sekali pakai langsung dibuang. Oh iya, tadi sama lupa tuh. Kadang-kadang yang suka kelupaan adalah wanita postpartum. Wanita postpartum setelah melahirkan, jangan lupa. Penting juga loh menjaga kebersihan daerah intim ini atau daerah kewanitaan, daerah genitalia, karena tentunya postpartum atau setelah melahirkan akan masuk ke fase nifas ya, yaitu keluarnya juga duh yang biasanya mulai dari warnanya kemerahan, darah, dan sampai akhir nanti warnanya akan mulai memudar, dan itu pun harus tetap daerah genitalianya harus terjaga supaya tidak terjadi infeksi gitu. Jadi benar-benar harus dibersihkan juga. Jadi ya anak-anak juga loh, jangan lupa. Anak-anak perlu kita bantu untuk membersihkan dan dikeringkan setiap kali habis buang air kecil, terus udah gitu dia dibersihkan dengan cebok gitu ya, biasanya namanya cebok lah gitu ya. Iya cebok gitu keringkan. Jadi biasakan membersihkan daerah genitalia sejak sedini mungkin, dan untuk pembelajaran juga agar nanti pada saat dewasa si anak ini juga udah terbiasa gitu. Lalu dok, kan tadi kita sudah banyak nih membahas mengenai wanita ya dok ya. Nah, kalau pada pria tuh bisa nggak sih dok terjadi keputihan dok? Oke, mungkin kalau untuk pria namanya nggak keputihan ya. Bisa di slide yang tadi tuh dok, yang iya, dok. Ini dia. Aduh, mudah-mudahan kelihatan ya slide-nya imut-imut. Jadi kalau pada laki-laki atau pada pria kita sebut sebagai uretritis. Uretritis itu artinya pada saat keluarnya discharge itu ya duh cairan dari uretra. Karena kalau laki-laki kan salurannya cuma satu tuh ya yang keluar dari pangkal penis itu adalah sudah uretra, tempat keluarnya urin, juga tempat keluarnya cairan yang lain gitu. Nah, kalau misalnya keluar cairan dari situ, terus udah gitu bukan urin ya, bukan kencing, terus warnanya juga bisa macem-macem. Nah, itu kita sebut dan memberikan gejala yang ada rasa panas terbakar, atau rasa nggak enak, atau rasa nyeri pada saat berkemih, kita sebut itu sebagai gejala dari uretritis. Tetapi keluarnya duh atau cairan dari uretra ini pada laki-laki bisa normal juga loh. Bukan selalu bikin masalah, artinya mungkin di sini ada yang join laki-laki gitu ya. Pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat pagi hari atau pada saat pada saat mungkin saya sebutkan saja ejakulasi gitu, itu tentunya akan keluar juga cairan dari uretra itu, tetapi yang sifatnya fisiologis karena memang yang dikeluarkan bisa sperma atau juga bisa cairan-cairan yang disekresikan atau dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar yang ada yang mengeluarkan cairan itu, kelenjar-kelenjar ke area uretra gitu. Jadi misalnya prostat kan juga mengeluarkan cairan prostatnya ke uretra juga. Jadi ya bisa normal. Tapi kalau memang udah bikin masalah, ada gangguan, biasanya kita sebut sebagai uretritis. Nah, hati-hati juga nih pada laki-laki kalau udah terjadi uretritis. Harus diobati, harus diperiksa lebih lanjut. Gitu. Karena dok, bisa bikin masalah loh, artinya bisa ketularan. Gimana, jadi dok? pingpong ya dok ya, jadi pingpong, nanti yang satu kena, yang pasangannya kena gitu ya dok ya. Betul banget. Nah, uretritis pada laki-laki ini biasanya paling banyak penyebabnya adalah karena chlamydia atau karena gonore gitu ya. Dan kadang-kadang juga suka nggak bikin keluhan di awal-awal gitu, tiba-tiba nanti mungkin teman-teman semua yang menyimak tiba-tiba nanti pernah dengar yang namanya ada bukan sebenarnya kalau yang disebut kencing nanah bukan kencing keluar nanah gitu ya, tapi memang keluar cairan yang wujudnya mungkin seperti warnanya kuning, agak kehijauan seperti nanah gitu, bukan saat dia berkemih gitu ya.
keluar begitu aja, atau kadang-kadang discharge-nya itu keluarnya itu bisa juga kalau pada chlamydia warnanya bisa apa namanya nggak berwarna kuning sih, warnanya bisa aja kayak cairan lebih apa ya transparan agak keputihan juga bisa gitu. Tapi biasanya kalau dilihat muara dari uretranya ini biasanya kelihatan lebih merah gitu, lebih meradang dan ada keluhan berupa keluhan ini saat disuria atau nyeri saat ya. Ini dok, apa namanya testis, mungkin buah zakarnya itu, buah zakarnya bisa Yang apa buang air namanya, kecil ya, bisa Dok? terasa nyeri, kemudian juga testisnya ya, ya, halo, halo, udah nyambung kah? Nah bisa juga kalau misalnya Ya, apa sudah namanya nyambung ya lagi. itu tadi, Oke, sip, sudah nyambung lagi, Dok. ya udah nyambung lagi ya. Jadi apa namanya? Ya kerasa bengkak, terus udah gitu kalau kita pegang selangkangannya di situ kan ada kelenjar getah bening. Nah KGB-nya atau kelenjar getah beningnya juga bisa kerasa nyeri yang di daerah selangkangan, artinya infeksinya sudah mulai naik nih ke atas gitu. Oke. Hati-hati Lalu, loh. lalu Dok, kalau misalnya kan kalau pada wanita itu kan penyebabnya mungkin lebih banyak ya. Bisa jadi kayak hygiene, pemakaian misalnya cara pembersihan yang salah. Nah, kalau pada pria, penyebabnya tuh apa sih, Dok? Sebenarnya paling banyak Nah, gitu, Dok. biasanya paling banyak kalau pada pria adalah disebabkan karena sexual transmitted disease. Jadi sexually transmitted disease atau infeksi menular seksual. Jadi yang memang ditularkan oleh pasangan seksualnya gitu. Berarti apakah ada kayak hygiene, maksudnya cara pembersihan tertentu atau kan kalau wanita tuh tadi kita sudah banyak bahas ya, Dok ya. Nah, kalau pada pria ada nggak sih, Dok? Nah, pada pria, makanya kenapa mungkin kalau diperhatikan, kalau pria itu kan glans penis itu ditutup oleh prepusium ya, ada kulit yang menutupi glans penis itu. Makanya kenapa sebaiknya itu disunat. Disunat itu sebetulnya itu dipotong si prepusium yang menutupi kulitnya itu supaya tidak terjadi daerah tersebut lebih lembab atau supaya dibersihkannya bisa lebih optimal. Jadi setiap kali saat mandi itu kalau sudah tidak ada prepusiumnya kan udah kelihatan bersih tuh, nggak usah harus dibuka, nggak usah harus dikletekin gitu. Tapi pada orang-orang yang belum disunat atau prepusiumnya itu dihilangkan, baiknya diangkat tuh kulit prepusiumnya supaya glans penisnya atau glans penis itu apa ya? Mungkin teman-teman di sini kalau dokter sih pasti udah enak, tapi kalau misalnya yang mendengar glans penis kita bukan jorok-jorokan ya ngomongnya, artinya bagaimana cara membersihkannya. Jadi di kulit yang luarnya itu dikeluarkan, dikletekin, bukan dikletekin, dilepas ya, artinya diangkat ke bawahin, kalau kayak kos kaki dipelorotin gitu ya kos kakinya. Nah daerah glans penis itu harus dibersihkan karena kadang-kadang kotoran-kotoran di situ itu juga bisa menyebabkan kondisi lembab yang berlebih, bahkan bisa infeksi. Bahkan pada kondisi di mana adanya infeksi HPV, human papilloma virus, dikatakan bahwa yaitu tempat ngumpetnya bisa di situ tuh, bisa di daerah yang lembab, di bawahnya si glans penis yang ketutup itu dengan kulit prepusiumnya. Makanya memang lebih baik untuk kesehatan si prepusiumnya dihilangkan, atau istilahnya kalau kita dengan nama disunat gitu ya. Pada laki-laki sebaiknya dilakukan sunat gitu. Berarti jadi sunat itu merupakan salah satu pencegahannya ya, Dok ya? Betul, untuk pencegahan artinya untuk infeksi yang bisa terjadi pada daerah genitalia pria. Tapi kalau tadi yang menyebabkan uretritis, penyebabnya ya memang mostly kebanyakan memang disebabkan karena sexual transmitted disease. Jadi memang ditularkan pasangan seksualnya gitu. Oke. Lalu Dok, tadi kan ada bahas-bahas HPV ya, Dok ya. Nah, sekiranya itu untuk vaksin ya, Dok. Itu oh iya. boleh dijelaskan, boleh dijelaskan. Dok?
Boleh. Jadi tentunya untuk tentunya wanita juga ya, kita sudah mendengar banyak tentang cervical cancer atau kanker serviks. Nah, kanker Hmm. serviks ini penyebabnya adalah human papilloma virus atau HPV. Tapi HPV sendiri dia ada beberapa kategori virusnya tuh, ada virus yang memang tingkat virulensinya tinggi dan virulensinya rendah. Kalau yang virulensinya rendah menyebabkan kutil kelamin atau kita sebut sebagai kondiloma ya, kondiloma acuminata. Tapi kalau yang dia memiliki virulensi yang lebih tinggi atau yang tinggi virulensinya, dia yang akan menyebabkan penyebab dari kanker serviks. Sehingga sebaiknya jangan lupa lakukanlah untuk vaksin atau ya penyuntikan HPV ini, vaksin HPV ini, terutama pada wanita yang belum melakukan hubungan seksual supaya terjadi proteksi. Penyuntikannya sendiri harus 3 kali. Ini kayaknya azan ya, di Pati udah maghrib ya? Udah maghrib dok, kalau di Pati itu lebih cepat, sekitar 30 menit dok. Oh gitu, ya Allah saya jadinya nggak enak nih. Gitu. Jadi HPV baiknya dilakukan dengan penyuntikan 3 kali. Jadi bulan sekarang, terus udah gitu bulan kedua, nanti suntikan yang ketiga adalah di bulan ke-6. Dan itu akan melindungi cukup baik gitu terhadap penularan dari terhadap kejadian dari kanker serviks ini. Gitu. Lalu dok, ini kan sekaligus membahas IMS juga ya dok ya. Nah kalau misalnya disarankan untuk pemeriksaan ya dok, pada wanita atau pada pria, terutama pap smear, gimana tuh dok? Boleh dibahas nggak dok? Boleh. Jadi untuk wanita tentunya sebaiknya dilakukan pap smear, terutama wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Nah, untuk pap smear sendiri sebaiknya dilakukan rutin setahun sekali. Apalagi pada wanita yang memang usianya di atas 40 gitu ya, minimum setahun sekali. Kapan waktu yang tepat melakukan pap smear? Yang tepat melakukan pap smear adalah pada saat setelah haid. Jadi artinya sudah selesai haidnya, dan kemudian lakukan pap smear sebaiknya 3 hari sebelum melakukan pap smear tidak melakukan hubungan seksual. Jadi itu penting banget, jangan sampai pas datang nih udah mau periksa pap smear terus ternyata nggak bisa, tunda lagi gitu. Jadi pastikan 3 hari sebelum melakukan hubungan 3 hari sebelum melakukan pemeriksaan pap smear tidak melakukan hubungan seksual, dan lakukan setelah fase haidnya selesai gitu. Dan itu jadi jangan disarankan lagi yang sudah menikah dan sudah menikah ya dok ya? Kan kalau yang belum menikah berarti belum boleh ya dok ya? Yang sudah melakukan hubungan seksual gitu ya? Oh iya. Oke. Iya gitu. Lalu dok, kalau misalnya nih pada wanita, misalnya pada yang belum pernah melakukan hubungan seksual gitu ya dok ya, pemeriksaannya gimana tuh dok? Nah, untuk yang belum melakukan hubungan seksual, tentunya pemeriksaannya lebih terbatas karena tidak bisa dilakukan pemeriksaan melihat kondisi serviksnya gimana gitu ya, karena kan spekulum juga nggak bisa masuk. Terus udah gitu mungkin kalau misalnya dokter objek juga biasanya dia menggunakan tools lain, USG nggak bisa masuk. Jadi kalau ada keluhan keputihan, biasanya kita akan lihat duh yang keluar dari muara vaginanya, sama misalnya adakah duh juga atau misalnya mungkin nggak duh tapi kita ambil sediaan dari muara uretranya, muara saluran kencingnya itu. Karena kan kalau wanita kepisah kan, beda sama pria kan. Kalau pria tempat sediaan ngambilnya sama tuh di situ juga gitu. Nah kalau pada wanita agak beda karena salurannya beda gitu. Nah itu kan kalau pada wanita. Nah kalau pada pria pemeriksaannya gimana ya dok? Ya itu tadi, kalau pada pria pemeriksaannya adalah pada tempat keluarnya kencing tadi, saluran kemihnya. Jadi ya tempat buang air kecilnya itu kan salurannya sama dengan keluar cairan-cairan yang lainnya kan gitu ya. Di situ kita ambil masuk sedikit, biasanya pakai sengkelik diambil, terus nanti dilakukan pemeriksaan untuk pewarnaan gram misalnya gitu. Kalau memang dia ada keluhan duh ya.
Kalau nggak ada keluhan dulu biasanya ya kita nggak ujuk-ujuk langsung ambil sediaan dari situ sih gitu. Atau misalnya gini, ditemukan pada partner seksualnya ada infeksi. Nah, tentunya untuk lebih baiknya pengobatan itu harus couple nih. Oke. Jadi harus dua-duanya diobatin supaya nggak pingpong. Tadi kan juga dokter Mutiara udah bilang nih, wah bisa pingpong dong. Iya, nanti satu diobatin ketularan lagi, kena lagi. Jadi dua-duanya mesti diobatin. Dan kalau misalnya dari salah satu partnernya atau misalnya pasangannya ini ada keluhan, ya kita bisa lakukan pemeriksaan juga ke pasangannya gitu. Jadi dua-duanya dilakukan pemeriksaan. Jadi walaupun si Pak misalnya pasangannya tidak, misalnya si A dan si B gitu ya dok ya, walaupun yang keluhan hanya si A, tapi jika mereka berdua pasangan, maksudnya si B-nya juga periksa ya dok ya, walaupun si B tidak mengalami keluhan kan ya dok ya? Iya betul, karena kan tadi masih mungkin untuk yang namanya asimptomatik. Nah jangan sampai kita terkecoh karena asimptomatiknya ini. Saking asimptomatiknya nggak ada keluhan, tiba-tiba late, telat, ternyata infeksinya sudah naik. Nah, kalau pada wanita kan yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi PID, pelvic inflammatory disease. Jadi benar-benar sudah naik sampai ke daerah pelvic, daerah rongga panggul. Nah, kalau pada laki-laki infeksinya bisa sampai ke masuk ke testis, ya kan? Ke epididymis testis, terus udah gitu nanti malah bikin bahayanya adalah untuk kedua-duanya bisa infertilitas. Atau infertilitas, malah bikin masalah lebih jauh dan lebih panjang lagi kan. Gitu. Berarti sebenarnya sesuatu yang kadang masyarakat itu menjadi tabu dok, kayak aduh ya udahlah malu ke dokter atau apapun, tapi sebenarnya jika itu tidak diobati malah ada komplikasinya ya dok ya. Iya, dan komplikasinya ini malah lebih bahaya ya. Padahal kalau kita early diagnosis, diobati sesuai dengan penyebabnya, pengobatannya ya tentunya akan lebih akan bisa terobati dengan baik, angka kesembuhannya bisa 100%. Nah, hati-hati juga pada infeksi berulang nih. Infeksi berulang itu juga bisa menyebabkan masalah yang cukup nggak nyaman atau nggak enak juga, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Terutama kalau pada laki-laki juga karena salurannya itu aja, kalau infeksinya di situ terus, nanti si uretranya itu saluran kencingnya bisa bermasalah. Kalau kan saluran kencingnya udah karena infeksi berulang terus ya, artinya karena merasa gampang diobatin sembuh, keulang lagi. Nah, nanti si saluran uretranya ini, saluran kencingnya ini malah bisa jadi mengkerut, menciut gitu, malah bikin masalah lagi gitu. Makanya ya jadi itulah perubahan anatomi ya dok ya dari masing-masing gitu ya dok ya. Betul sekali. Nah ini kayaknya udah menjelang maghrib nih dok. Maghrib kita harus segera closing. Oke, ini kira-kira apa ya dok yang bisa di conclusion, kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Itu penting banget. Nah, take home message-nya nggak kebaca ya. Saya itu aja ya. Saya saya coba resume aja. Jadi intinya adalah jangan malu bertanya kalau ada keputihan. Terus sudah gitu, kalau memang ada, nggak cuma keputihan pada wanita ya, artinya keluar discharge, keluar cairan tubuh baik pada laki-laki maupun pada wanita, ya kalau memang mengganggu, ada keluhan, baiknya segera konsultasikan atau periksakan ke dokter terdekat. Bisa nanti kalau lebih baik lagi, kalau misalnya memang ada dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat, ya bisa datang ke sana agar dilakukan pemeriksaan lebih baik dan lebih tepat. Karena kalau dilakukan pemeriksaan lebih dini, tentunya akan mendapatkan terapi yang baik. Lebih baik kita lakukan pemeriksaan dan ternyata nggak masalah loh, ini fisiologis, ini normal, dibandingkan tidak dilakukan pemeriksaan dan malah menyebabkan masalah yang lebih besar belakangan gitu. Terus yang paling penting lagi adalah pastikan selalu menjaga kebersihan, hygiene dari genitalia baik laki-laki maupun baik wanita, supaya nggak cuma
artinya nggak cuma luarnya badan yang kelihatan Mhm. aja loh yang dijaga sehatnya, tapi bagian-bagian intim lainnya yang ketutup itu juga tetap harus dijaga Harus kesehatannya. Dan itu sebenarnya lebih penting ya dok. Ya, investasi jangka panjang ya. Investasi jangka panjang, bener dok. Ya sudah dok. Gitu. Terima kasih banyak ya dok untuk waktunya, Terima untuk kasih, diskusinya. sama-sama. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Dokter Mutiara. Mudah-mudahan yang kita obrolin malam ini, bukan malam ya, sore menjelang maghrib Sore, ini, bahkan di Pati sudah maghrib, di sini menjelang nih, udah mulai bentar lagi azan, bisa membawa manfaat untuk yang mendengarkan. Dan intinya jagalah kebersihan untuk wanita. Iya, tadi yang paling penting tuh rambut-rambut, bulu-bulu rambut lah ya, itu tetap harus panjangnya diukur, nggak pakai senti ya, tapi artinya nggak boleh terlalu lebar juga karena bisa bikin masalah. Keringkan dengan baik. Kalau menggunakan antiseptik boleh nggak daerah tersebut gitu kan ya? Sebaiknya sih nggak usah. Sebaiknya sih nggak usah. Gunakan pembersih yang memang pH-nya sesuai, jangan sampai membuat iritatif. Dan satu lagi nih yang saya perlu tekankan, pada anak-anak saya pernah mendapatkan kasus ya keputihan, anak-anaknya bukan bayi lagi. Kalau bayi kan masih normal mungkin karena faktor hormonal dari ibu, tapi pada anak usia sekitar 5 tahun karena ternyata ada benda asing yang dimasukkan ke dalam vagina. Nah, itulah anak-anak. So be careful, yang dimasukkan ada apa ya, lego-lego kecil gitu ya. Jadi dimasukkan ke dalam vagina dan itu juga kan merupakan discharge yang patologis gitu. Jadi artinya ya itulah, berhati-hati kalau ada keluhan segerakanlah periksakan gitu. Ya. Oke. Makasih banyak ya dok buat Sama-sama. Senang banget bisa ngobrol. Sehat selalu ya dok. Sampai ketemu di lain kesempatan ya dok. Iya, sampai ketemu juga. Sehat selalu, Dokter Mutiara. Dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk yang sudah join. Terima kasih banyak juga yang sudah join. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Makasih banyak. Sampai ketemu. Selamat sore. Dah.